Toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có người hâm mộ bóng đá Việt Nam. 당연히 AFF나 뭐 이런 데 우승할 수 있다 뭐 생각이지만 Kurang dari 1 minggu, timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF. Tentu saja persiapan demi persiapan makin intens ditingkatkan, termasuk mematangkan konsep bermain yang diinginkan. Ya, kemarin pun timnas Indonesia juga baru aja kelar melakoni uji coba tertutup melawan Bali United di Stadion Bali, di mana secara hasil tim Garuda yang didominasi pemain U22 mampu menang 2-1 atas Bali United yang menurunkan sebagian besar pemain pelapis. Dan 2 gol yang tercipta di laga itu dicetak oleh Arhan Kaka melalui penalti serta 1 gol dari Marcelino Ferdinand. Usai serangkaian persiapan yang dilakukan, Coach Shin menyampaikan hasil dan evaluasi latihan selama 1 pekan di Bali, yang mana menurutnya tempo permainan para punggawa masih dinilai kurang. Ia pun juga berharap beberapa pemain yang akan bergabung nantinya dapat beradaptasi dengan cepat. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu sudah memastikan akan membawa 26 pemain ke Piala AFF yang akan bergulir pada minggu depan. Sejauh ini pun, Coach Shin Tae-yong memang belum mengumumkan secara resmi 26 pemain yang akan dibawanya. Tapi meski begitu, sudah mulai terlihat pemain-pemain mana saja yang akan dibawa oleh pelatih berusia 54 tahun itu. Dari semula memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali pada 27 November sampai 4 Desember. Para pemain pun sudah datang dan berlatih bersama meskipun belum semuanya. Seiring berjalannya waktu, Coach Shin memutuskan untuk memulangkan 2 pemain, yakni Made Tito asal klub Bali United dan Zaki Asraf dari PSM Makassar yang dipulangkan karena mengalami cedera. Selanjutnya, Shin Tae-yong juga memulangkan Alvan Suaib ke Persebaya Surabaya, di mana sang pemain sejatinya tidak mengalami cedera, melainkan tengah sakit. Dan selain ketiga pemain muda itu, ada 1 pemain yang dipastikan tidak bisa datang ke Bali, yang mana sosok itu adalah penyerang Madura United Arasa Ahmad yang dikabarkan masih cedera bersama Madura United dan baru sembuh sekitar 1,5 bulan lagi. Ya, setelah total 4 pemain sudah pasti tidak akan membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Dari 33 nama tersisa 29 pemain saja, yang berarti dari 29 nama itu, Shin Tae-yong harus mencoret 3 pemain lagi. Dan dengan 2 pemain yang kemungkinan besar tidak bisa dibawa Coach Shin nantinya, yakni Evar Jenner dan Justin Hubner, hanya tersisa 1 pemain lagi yang harus dicoret, di mana pemain tersebut berasal dari posisi penjaga gawang. Ya, kini masih ada 4 penjaga gawang timnas Indonesia di Bali. Mereka adalah Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, dan Ikram Al-Ghifari. Dan dari keempat nama kiper itu, Shin Tae-yong akan mencoret 1 nama sebab hanya 3 kiper saja yang akan dibawa ke ASEAN Cup 2024. Ya, meski belum tahu siapa nama yang bakal dicoret Coach Shin, tapi dari 33 nama awal yang diproyeksi buat menjalani pemusatan latihan serta seleksi, akhirnya telah menemui titik skuad final yang diinginkan sang pelatih. Nah, setelah memastikan skuad final yang bakal dibawa, timnas Indonesia asuhan Coach Shin akan memulai perjalanan ke Myanmar pada Kamis 5 Desember. Yang mana ini pun adalah bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi laga perdana di Piala AFF 2024. Kian dekatnya tim Garuda dengan laga ini ternyata mantik respon si Rempong Nguyen yang justru tantang timnas Indonesia di ajang ini. Mendengar pelatih Shin Tae-yong yang memutuskan menurunkan timnas Indonesia U22 ke ASEAN Cup 2024 benar-benar memicu Vietnam. Selain tersungkur bahagia mendengar kabar tersebut, namun itu juga menjadi pisau bermata dua bagi sang The Golden Star Warriors. Gimana enggak? Kalau pemain senior Vietnam kalah dari Indonesia yang hanya menggunakan pemain U22, tentu ini akan semakin memperburuk sepak bola mereka. Ya, keuntungan yang didapat dengan Indonesia membuat tim U22 memang kehilangan peluang besar untuk menang. Sementara itu ada resiko besar yang harus dihadapi, yang mana konsekuensi negatif yang dapat menghancurkan kredibilitas dari sepak bola Vietnam. Sepak bola Vietnam yang sedang buruk terutama di tahun 2024 setelah dikalahkan 3 kali oleh Indonesia. Karena itu mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk bertemu di fase grup ASEAN Cup 2024 untuk membalas dendam.
Apalagi seperti yang kita tahu, Vietnam dan timnas Indonesia berada di grup B ASEAN Cup 2024 bersama Laos, Filipina, dan Myanmar. Nah, kemudian selain bagaikan pisau bermata dua, di sisi lainnya Vietnam juga harus menanggung resiko yang besar jika kalah. Ya, mereka menganggap bahwa kalah atas Indonesia yang berisikan pemain naturalisasi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 masih dapat dimaklumi. Tapi berbeda dengan itu, di Piala AFF 2024 ini, Indonesia menggunakan pemain U22 yang mana tentu tidak sekuat pemain senior. Oleh karena itu, dalam ASEAN Cup 2024 ini, timnas Vietnam dituntut tidak boleh kalah atas Indonesia, karena hal tersebut bisa menjadi mimpi buruk The Golden Star Warriors yang harus berada di bawah bayang-bayang Garuda. Hal itu bisa menenggelamkan harga diri sepak bola Vietnam, dan bisa membayangi timnas kita jika nanti bertemu kembali dengan Indonesia. Tulis media Vietnam Soha VN. Ya, fakta soal resiko besar yang bakal dialami Vietnam jikalau kalah dari Indonesia ini lantas juga membuat mereka sampai-sampai mau teror timnas Indonesia dengan supporter. VFF yang diketahui telah menjual tiket untuk 2 pertandingan kandang, utamanya kalau menghadapi skuad Garuda. Dikabarkan kalau tiket untuk kelas termahal kini sudah habis terjual. Media Vietnam The Tao 24/7 juga menyebut jika masih ada sejumlah tiket yang belum terjual untuk kelas biasa, walau tak banyak yang tersisa. Menurut media Vietnam itu, penjualan tiket untuk kelas termahal yang terjual habis tersebut menunjukkan betapa besarnya antusiasme para supporter untuk mendukung tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut. The Tao 24/7 juga menyebut kalau hal ini menunjukkan bahwa ada daya tarik konfrontasi antara Vietnam dan Indonesia yang sangat besar, di mana laga kandang The Golden Star Warriors juga menjadi bentuk untuk menagih utang Vietnam yang kalah dalam 3 laga beruntun dari timnas Indonesia. Ya, supporter Nguyen tentu sangat berharap bahwa Vietnam bisa mengalahkan Indonesia untuk mengakhiri rekor menyedihkan bertemu anak asuh Sintayong. Meski begitu, mengetahui hal ini, Coach Shin pun sudah memastikan kalau mental para punggal Garuda sudah dibilang sangat siap. Ya, dengan menunjukkan grafis permainan impresif semenjak ditangani oleh pelatih Sintayong, skuad Garuda juga terus membuka asa untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Karena inilah Sintayong tak menampik kalau mengapunya mentalitas bertanding tim merah putih berperan besar dalam hasil yang didapatkan pula sejauh ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu memaparkan bahwa dahulu para pemain sering menyerah sebelum bertanding, yang bahkan saat awal-awal melatih, skuad Garuda mempunyai mentalitas yang mudah menyerah dan kini hal tersebut telah musnah. Ya, kini skuad timnas Indonesia benar-benar bersiap diri untuk menghadapi Piala AFF 2024 dengan segala persiapan mepet yang telah dilakukan. Tentu harapannya bagaimanapun nanti Si Nguyen mau berulah, tim Garuda bakal tetap menampilkan performa terbaiknya demi meraih hasil apik di ajang bergengsi ASEAN ini.